Halo sahabat Siksam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat datang kembali di Belajar Bersama Siksam. Oke, kembali lagi dengan saya di dalam mata pelajaran Seni Budaya. Materi yang akan saya sampaikan kali ini yaitu Seni Rupa 3 Dimensi. Di dalam kompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis karya seni rupa 3 dimensi berdasarkan jenis, tema, fungsi, dan nilai estetisnya. Oke, sahabat Siksam, dimanapun kalian berada, berdasarkan tema judul tersebut, saya akan mencoba mengurai satu persatu penjelasan tentang karya seni rupa 3 dimensi, yaitu dari pengertian, jenis-jenis, tema, fungsi, nilai estetis, dan proses berkarya seni rupa 3 dimensi yang semoga diharapkan dapat bermanfaat untuk kalian semua yang menonton. Yang pertama, pengertian seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa 3 dimensi adalah unsur seni yang terdiri dari 3 sisi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi, yang memiliki volume serta berada pada suatu ruang. Nah, unsur ruang merupakan salah satu unsur pembeda dari karya seni rupa 2 dimensi. Nah, karya 2 dimensi ini hanya bisa dilihat di satu sisi saja. Nah, sedangkan karya seni rupa 3 dimensi ini bisa dilihat dari segala arah. Seperti itu untuk seni rupa 3 dimensi. Yang kedua, jenis-jenis karya seni rupa 3 dimensi. Yang pertama adalah seni rupa terapan. Seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang mengutamakan nilai gunanya daripada nilai keindahannya. Oke, meskipun nilai seni rupa terapan memiliki nilai keindahan, namun yang lebih ditonjolkan adalah nilai gunanya atau fungsinya. Contohnya seperti meja, kursi, gelas, apapun yang bisa digunakan untuk kehidupan kita sehari-hari itu disebut seni rupa terapan. Nah, ini adalah jenis seni rupa 3 dimensi yang pertama. Yang kedua adalah seni rupa murni. Sudah jelas, seni rupa murni adalah jenis seni rupa yang hanya mengutamakan keindahannya saja. Nah, jadi untuk keindahannya saja, bukan untuk fungsinya. Dalam hal ini, karya seni hanya berfungsi sebagai benda untuk dinikmati keindahannya saja. Nah, selain hanya keindahan, hal lain hanya menjadi faktor pelengkap saja. Contoh dari seni rupa murni adalah lukisan. Nah, lukisan hanya untuk pajangan saja dan dinikmati keindahan saja. Nah, lukisan tidak memiliki nilai guna dalam kehidupan sehari-hari. Oke, seperti itu adalah jenis dari karya seni rupa 3 dimensi. Yang ketiga adalah tema karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa 3 dimensi juga dapat dikategorikan berdasarkan temanya. Tema yaitu gagasan pokok atau ide yang ada dalam suatu karya seni yang seringkali menjadi persoalan utama yang diungkapkan oleh para seniman atau perupa dalam bentuk karya. Tema tidak selalu nampak seperti kasat mata, tetapi seringkali tersirat. Contohnya, tema lingkungan seperti objek natural atau alam yang meliputi hewan, tanaman, atau pemandangan alam, namun dapat pula berupa objek yang berlawanan dengan kaidah keindahan alam. Nah, walaupun akan nampak bertentangan, namun pesan yang ingin disampaikan oleh seniman terdapat dalam tema yang sama, yaitu kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Nah, itu adalah sebuah tema. Yang keempat adalah fungsi karya seni rupa 3 dimensi. Nah, di sini saya akan sebutkan fungsinya. Yang pertama adalah sebagai sarana hiasan. Yang kedua, fungsi sebagai sarana peringatan. Yang ketiga, fungsi sebagai sarana komunikasi. Yang keempat adalah fungsi sebagai sarana rekreasi. Yang kelima adalah fungsi sebagai sarana religi, dan yang terakhir adalah sebagai fungsi sebagai sarana artistik. Pada dasarnya, perbedaan fungsi ini ditentukan oleh tujuan dari pembuatan sebagai benda pakai
yang memiliki fungsi praktis dibuat berdasarkan fungsinya. Dengan demikian, bentuk dari benda atau karya seni rupa tersebut akan semakin nampak indah, terlihat, dan nyaman untuk digunakan. Oke, yang kelima adalah nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi. Nilai estetis pada karya seni rupa 3 dimensi dapat bersifat objektif dan juga subjektif. Nilai estetis yang bersifat objektif yaitu memandang keindahan sebuah karya seni rupa berdasarkan pada karya seni itu sendiri dengan cara kasat mata. Keindahan suatu karya seni rupa tersusun dari komposisi yang baik, perpaduan warna yang sesuai, penempatan objek yang membentuk kesatuan, dan lainnya. Keselarasan dalam menata unsur-unsur visual di atas dapat disebut sebagai salah satu nilai estetis yang dimiliki oleh suatu karya seni rupa. Itu adalah nilai estetis yang bersifat objektif. Lalu nilai estetis yang bersifat subjektif tidak hanya berdasarkan pada unsur-unsur fisik yang diserap oleh mata secara visual, namun ditentukan oleh selera orang yang melihatnya. Seperti kita melihat sebuah karya seni lukis atau seni patung abstrak, kita dapat menentukan nilai estetis dari penataan unsur seni rupa pada karya tersebut. Nah, karya tersebut bisa jadi memiliki atau bermakna simbolik. Unsur seni rupa yang terdapat pada karya seni rupa 3 dimensi dapat menunjukkan atau menjadi simbol dari sesuatu. Sebab merasa tertarik pada apa yang ditampilkan dalam karya tersebut dan merasa senang untuk terus melihatnya atau ingin memilikinya, walaupun kita tidak tahu objek apa yang ditunjuk oleh karya tersebut, orang lain mungkin tidak memiliki ketertarikan dengan karya tersebut dan lebih pada karya yang lainnya. Nah, dari perbedaan inilah yang menjadi petunjuk bahwa nilai estetis sebuah karya seni rupa dapat pula bersifat subjektif. Jadi secara tidak langsung adalah selera dari kita sendiri untuk yang subjektif. Oke, yang keenam, yang terakhir adalah proses berkarya seni rupa 3 dimensi. Tahapan dalam berkarya seni rupa 3 dimensi berbeda-beda sesuai dengan karakteristik bahan, teknik, dan alat yang digunakan dalam berkarya seni rupa 3 dimensi. Sama seperti karya seni rupa pada umumnya, tahapan tersebut dimulai dari suatu ide atau gagasan yang dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti di media cetak ataupun media elektronik lainnya. Nah, lalu hasil pengamatan tersebut dikembangkan menjadi sebuah gagasan untuk berkarya seni rupa. Nah, begitu juga pada proses pemilihan alat, bahan, media, serta teknik harus ditentukan dan dikuasai dalam berkarya seni rupa 3 dimensi. Nah, untuk tekniknya nanti saya akan jelaskan di video yang lainnya. Tapi untuk materi kali ini dalam KD ini 3.2 ini cukup sampai di sini. Nah, jika kalian bingung, kalian bisa komen di bawah dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe di bawah, like and share jika kalian suka video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.